Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang regresi linier. Nah, sebenarnya ini masih satu rangkaian dengan materi sebelumnya, yaitu tentang analisis korelasi. Nah, biasanya rangkaian ini analisis korelasi dan regresi linier itu sering digunakan oleh mahasiswa di prodi kita ketika mereka membuat skripsi atau menyusun skripsi di semester-semester akhir. Nah, ini yang paling umum digunakan seperti itu, yaitu regresi linier dan analisis korelasi. Di situ ada biasanya nanti ketika atau jika kalian nanti akan menyusun skripsinya menggunakan metode kuantitatif seperti itu. Nah, kembali ke materi, apa sih itu sebenarnya regresi linier? Regresi linier ini merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Nah, kita sudah pernah belajar tentang permintaan ya, materi permintaan, teori permintaan. Di situ ada hubungan antara harga dengan permintaan. Nah, seperti itu kan dalam teori. Nah, itu kita bisa buktikan ya, atau ingin kita uji bisa dengan menggunakan regresi linier. Tapi bedanya kalau kita belajar fungsi permintaan, pernah belajar fungsi permintaan ya. Biasanya kan di fungsi permintaan tuh ada Q1, Q2, P1, P2. Nah, bedanya kalau yang regresi linier ini lebih kompleks lagi. Artinya apa? Jumlahnya itu bisa lebih banyak, tidak cuma dua. Tidak cuma dua, P1, P2. Bisa lebih dari itu. Ya, Q-nya tidak cuma Q1, Q2, bisa lebih dari itu. Oh, seperti itu. Makanya sering saya bilang kalau misalkan fungsi sederhana itu, fungsi permintaan itu merupakan eh, peramalan dengan cara yang sederhana. Karena memang apa namanya, jumlah n-nya itu tidak banyak, seperti itu. N-nya tidak banyak. Sementara kalau yang regresi linier ini kalian bisa pakai berapa saja ya. Lebih banyak lebih baik seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya tujuan regresi linier ini kurang lebih sama dengan yang fungsi permintaan itu. Kurang lebih tujuannya ingin membuat peramalan seperti itu. Kalau misalkan yang teori permintaan ya, itu kan ingin meramalkan bagaimana permintaan jika harga berubah, kan seperti itu. Nah, itu sama juga bisa dipakai untuk yang lain nanti juga. Misalkan ingin meneliti, kalau di pemasaran sering digunakan itu contohnya ini yang umum ya, pengaruh harga, terus kemudian produk terhadap minat beli misalkan. Itu bisa diteliti nanti. Bedanya kalau yang contoh yang tadi itu yang anak pemasaran biasanya yang diteliti adalah konsumen. Ya. Konsumennya berapa? Misalkan pakai 50, 60, boleh bisa pakai regresi linier nih. Jadi kan sudah ada peningkatan jika dibandingkan dengan kalian menghitung fungsi permintaan, karena itu versi sederhananya. Sementara kalau yang regresi linier itu menurut saya versi yang lebih rumit dari contoh peramalan dengan fungsi permintaan seperti itu. Nah, ini rumus dari regresi, persamaan regresi. Nah, ingin saya tegaskan bahwa regresi linier ini kurang lebih dibagi menjadi dua ya. Ada istilahnya regresi linier sederhana, terus kemudian regresi linier berganda. Nah, regresi linier sederhana ini maksudnya seperti apa? Gampangnya itu variabel X-nya cuma satu. Seperti itu kalau yang regresi linier sederhana. Kalau yang berganda, ini ya, lebih dari satu. Seperti itu. Jadi dua, misalkan ya variabel X-nya ada dua, itu berarti regresi linier berganda sudah. Lebih dari itu sama juga regresi linier berganda. Nah, kurang lebih ini seperti ini ya. Saya contohkan yang regresi linier sederhana ini. Nah, Y ini ya persamaan regresi linearnya ya. Yang sederhana bentuknya Y sama dengan alfa plus beta X. Ya. Nah, variabelnya yang mana? Variabelnya ini Y dan X ini ya. Y ini merupakan variabel dependen. Dependen ini artinya tergantung atau dipengaruhi
Dipengaruhi oleh apa? Oleh X. Nah, misalkan secara teori contohnya yang tadi, bahwa harga berpengaruh terhadap permintaan. Kalau ditampilkan dalam persamaan regresi ini ya, berarti permintaannya ini Y. Ya, kenapa? Karena permintaan tergantung terhadap harga, kan seperti itu. Sementara kalau yang X atau yang harga variabel independen. Independen itu apa ya? Mungkin kalian pernah dengar contohnya Independence Day itu hari kemerdekaan. Nah, jadi ini variabel merdeka, variabel yang tidak tergantung. Seperti itu, variabel yang tidak terikat, istilahnya seperti itu. Karena dalam persamaan ini X ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa seperti itu. Nah, begitu sebenarnya maksudnya untuk penyederhanaan dari rumus regresi linear sederhana ini. Nah, kalau kita menghitung pakai cara manual ya, yang perlu kita hitung tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama ini ya, A dan B ini ya. Jadi ada dua poin yang harus kita hitung kalau dalam regresi linear itu ya. Nah, tapi ini contohnya untuk yang regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana itu yang dihitung B dan A. Rumusnya seperti ini. B sama dengan N. N kali sigma XY dikurangi sigma X, sigma Y dibagi N sigma XY dikurangi sigma X kuadrat. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya kita cari koefisien A-nya. Di mana A ini merupakan ya Y topi ini maksudnya rata-rata Y. Begitu. Terus kemudian dikurangi P. B-nya nanti kan sudah ketahuan karena sudah dihitung. Terus kemudian dikalikan dengan rata-rata X. Seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan kalau sudah selesainya ini. Persamaannya akan terbentuk. Y sama dengan A-nya berapa ditambah B-nya berapa dan X. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ya ke contoh penghitungannya. Di sini saya punya contoh perhitungan ya. Misalkan nanti ada soal ya. Saya kan biasanya ngasih soalnya terserah kalian ya. Yang maksud terserah itu apa? N-nya kalian terserah jumlahnya ya. Segampangnya kalian. Boleh 3 enggak apa-apa, 4 enggak apa-apa, 5 enggak apa-apa. Lebih dari itu enggak apa-apa. Dan X-nya ini silahkan kalian XY-nya silahkan kalian karang. Seperti itu. Sama juga. Jadi yang misalkan nanti saya suruh buat soal sendiri-sendiri, ya ini yang dikarang nih. N-nya, jumlah N-nya, terus kemudian XY-nya silahkan kalian buat. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian hitung ya untuk menyelesaikan rumus yang tadi. Yang pertama, buat XY-nya. Ya, XY. XY ini maksudnya apa sih? X dikali Y. Jadi 5 kali 3 hasilnya 15. Seperti itu. Terus kemudian anggaplah misalkan ini responden ya. N ini jumlah responden misalkan. Respondennya ada 5. Responden yang kedua X misalkan ya. X-nya ini 4 terus kemudian Y-nya 5. Berarti X kali Y 20 dan selanjutnya dan seterusnya sampai terakhir ini ya. X-nya 2 dan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dicari, ini mohon maaf ya karena ini Excel, saya juga agak bingung yang mau ini sebenarnya maksud saya X kuadrat. X kuadrat itu maksudnya kita balik ke X nih, 5. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5 maksudnya, seperti itu. 5 kali 5 sama dengan 25, terus kemudian 4 kali 4 sama dengan 16, dan seterusnya ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya, kita cari sigmanya. Sigmanya maksudnya jumlah. Nah, coba cek yang tadi ya. Rumus yang tadi. Ini sigma XY contohnya misalkan. Atau sigma X. Ini kan ada sigma Y juga ada. Nah, ini dijumlahkan maksudnya. X yang pertama ini ya dijumlahkan semua. Totalnya kalau tidak salah 20 ini. Anggaplah. Terus kemudian yang Y sama juga 20 dan XY 81, X kuadrat 82. Nah, kalau sudah selesai tabel ini ya, tinggal kalian hitung saja, tinggal masukkan ke rumus saja seperti itu. Nah, tadi ya,
Rumusnya kan ini. N-nya berapa? Jumlahnya kan 5. Sigma XY. Sigma XY coba dicek ya. Tadi kan 81, masukkan 81. Terus kemudian sigma X kali sigma Y. Nah, 20 sama, kebetulan sama. Dan seterusnya ini. 5 kali 86. Nah, ini N ya. N-nya masih 5. Terus kemudian sigma X kuadrat. Ya. Pokoknya jangan sampai salah. Ini sering bingung mahasiswa. Jumlah dari X kuadrat. Jadi yang ini, ya, setelah X-nya dikuadratkan, dijumlahkan, nah, hasilnya 86. Sehingga di sini dimasukkan 86. Seperti itu. Terus kemudian sigma X kuadrat. Ya. Berbeda tadi ya. Sigma X-nya dulu berapa, kemudian dikuadratkan. Tadi sigma X-nya 20 ya, dan dikuadratkan. Nah, tinggal hitung selanjutnya. 81 kali 5, 405, 20 kali 20, 400, 86 kali 5, 430, terus kemudian 20 kuadrat, berarti 20 kali 20, sama dengan yang di atas, 400, seperti itu. 405 dikurangi 400, kan 5, 430 dikurangi 40, ya 30. Nah, jadi ketahuan nih nilai B-nya berapa sudah. 5 bagi 30, nilainya 0,17 setelah dibulatkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ya setelah B-nya ketahuan, kita cari A-nya. Kita cari konstantanya. Ya. Ini konstanta. Sementara yang B tadi koefisien variabel X. Sudah ketahuan B-nya ini, 0,17. Selanjutnya yang A. Caranya nyari A bagaimana? Seperti yang tadi saya bilang, Y top ini maksudnya rata-rata dari variabel Y. Cara cari rata-rata gimana? Jumlah Y-nya, tadi kan sudah dijumlah 20, dibagi N. Ya, dibagi N. N-nya ada 5, berarti 20 bagi 5. Nah, kebetulan ya, yang X juga sama ya. Tadi jumlah X-nya 20, koefisiennya 5, jadi 20 bagi 5. Nah, yang B juga dimasukkan. BX ini jangan lupa ya, artinya dikalikan. B ini 0,17, masukkan ke sini. Berarti ini yang dikerjakan duluan adalah yang sifatnya pembagi dan pengali. 20 bagi 5 ya 4. Nah, yang sini sama 20 bagi 5 ya 4. Nah, selanjutnya dikerjakan yang perkalian 0,17 kali 4. Nah, itu jumlahnya kurang lebih 0,67. Jadi alfanya itu 4 dikurangi 0,67, hasilnya sama dengan 3,3. Sehingga kalau sudah ketahuan alfa dan betanya, ya tinggal kita masukkan saja kebersamaan. Jadi ini persamaan regresi linear sederhananya. Alfanya yaitu 3,3, terus kemudian betanya 0,17. Jadi persamaan akhir kita Y sama dengan 3,33 ditambah 0,17X. Seperti itu. Nah, maksudnya apa sih ini persamaan akhir ini? Jadi ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y. Sering di buku-buku atau di artikel, silahkan kalian baca, dicontohkan misalkan, jika variabel X naik 1%, biasanya dicontohkan seperti itu ya, maka Y akan berubah sebanyak ini, 0,17%. Seperti itu. Jadi berbeda ya dengan korelasi kemarin. Korelasi itu kita cuma bisa menunjukkan apa namanya ya, hubungannya kuat, sedang, atau lemah, seperti itu, atau rendah hubungannya. Nah, sementara kalau yang di sini kita sudah tahu persis ya, seperti apa sih pengaruh variabel X ini terhadap variabel Y, seperti itu. Jadi istilahnya lebih detail lagi daripada yang korelasi kemarin. Jadi tidak cuma menunjukkan kuat apa tidaknya, tapi sudah sejauh mana pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, saya rasa kurang lebih seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian hubungi saya seperti biasanya. Saya siap membantu jika ada yang ingin kalian tanyakan ya. Saya rasa cukup untuk